Guys, bertemu lagi bersama saya Muhammad Nudi Saputra. Nah, di video kemarin kita membahas tentang layanan orientasi dan layanan informasi. Nah, di video ini saya akan membahas tentang layanan penguasaan konten, guys. Oke, kita akan ikuti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nudi Saputra, NIM 1811320071, Prodi Bimbingan Konseling Islam 6C, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Bu Asti Haryati, MPD, tentang layanan penguasaan konten. Nah, ikuti terus video saya, guys. Oke. Kemarin kita pernah membahas tentang layanan orientasi dan layanan informasi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang layanan penguasaan konten. Apa itu layanan penguasaan konten? Merupakan layanan bantuan kepada individu sendiri-sendiri ataupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Nah, kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan salah satu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum, aturan, dan nilai persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan yang terkait di dalamnya. Nah, individu sangat aspek-aspek konten tersebut secara tersinergik, dan penguasaan konten individu diharapkan mampu memiliki sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Makasih. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Dek. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk. Yang perkenalkan, nama siapa? Nama saya Jessica Nadia. Saya siswa dari SMA 1 Bengkulu Tengah. Iya. Ada masalah apa, Dek? Ini, Kak, saya mau bertanya, Iya. bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa? Oh, Adek sebelumnya sudah pernah melakukan bimbingan atau belum? Belum. Oh, berarti ini pertama kali ya? Oh iya. Well, yang kita lakukan pada saat ini adalah bimbingan layanan individu ya, Dek ya. Nah, kakak juga memiliki ada 7 tips untuk meningkatkan cara belajar, terutama untuk adik siswa kelas berapa? Kelas 2. Oh iya, kelas 2 ya. Yang pertama itu, adik harus buatlah agenda belajar. Seperti hal pertama jika kamu yang ingin meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat perencanaan yang jelas. Dengan misalnya kan apa, mau dengan teman-teman, atau buatlah suatu agenda yang bermanfaat yang untuk adik itu sendiri termotivasi untuk belajar. Buat semacam jadwal itu kan. Cara membuat agenda belajar itu, buatlah daftar item apa saja yang hendak kamu pelajari. Apa yang misalnya adik itu kan, misalnya banyak tuh kan yang di SMA itu apa aja kan yang ada di SMA. Batasi setiap item dengan jumlah waktu yang tertentu. Yang ketiga, buatlah agenda harian, mingguan, dan bulanan. Nah, yang kedua, itu pahami bagaimana gaya belajar kamu itu, gimana sendiri kan. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing belajar. Beberapa kian mengenali gaya belajar. Nah, kamu juga dapat menggunakan flow chart ketika mencatat suatu hal yang untuk mendapat gambaran yang lebih jelas dan konsep tertentu. Nah, yang pertama itu misalnya secara kinestetik. Nah, apakah paham ya apa itu kinestetik? Enggak. Oh, kinestetik adalah belajar dengan baik melalui penggunaan badan, lengan, dan keterampilan. Kamu dapat melatih diri dengan mencari kata-kata untuk memperkuat pembelajaran, menggunakan komputer untuk mengetes kemampuan meningkatkan suatu hal yang ketika sedang berjalan. Apakah Anda sudah paham masalah kinestetik tadi? Ya, paham. Maksudnya ada itu harus mencari keterampilan seperti komputer untuk semacam memperkuat kata-kata adik dalam mempelajari sesuatu ya itu kan. Nah, yang ketiga itu adik harus cukup istirahat lah. Maksudnya itu belajar ya belajar, tapi waktu istirahat itu harus teratur. Istirahat juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Tidak ada orang yang mampu belajar terus-menerus, betul kan? Nggak ada orang yang belajar terus-menerus maupun di dalam kelas ataupun maupun di depan komputer gitu ya kan. Nah, dengan beristirahat yang cukup
kamu bisa mendapatkan energi untuk dapat belajar kembali misalnya kan. Nah, yang keempat itu hindari gangguan selama belajar. Semisalnya kita dalam ruangan itu ya kan. Dalam ruangan itu kan nggak mungkin kita selalu fokus, banyak orang atau banyak gangguan dari luar maupun di dalam. Nah, untuk menciptakan suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan sebisa mungkin. Misalnya, kamu ingin belajar, misal kalau di rumah itu kan misal orang tua sibuk atau ada suatu kerjaan yang mengganggu konsentrasi belajar ada itu harus dihindari sebisa mungkin. Sebagaimana adik bisa untuk lebih rileks dalam belajar itu kan. Hindari gangguan sebisa mungkin pokoknya. Buatlah aturan untuk tidak bermain gadget. Di zaman sekarang kan banyak tuh yang adik-adik yang zaman SMA itu menggunakan gadget itu udah belajar gadget ya benar gitu kan. Kalau enggak buka sosmed atau buka WA atau buka apalah yang semacam itu kan. Nah, jangan duduk di samping orang-orang yang berisik atau yang mencoba mengajak ngobrol dengan kamu. Misalkan kamu lagi belajar tuh kan, misal kamu belajar di bawah pohon itu kan, ada aja tuh kan orang-orang atau teman-teman kamu yang menyapa, ayo main. Nah, itu kan menjadi salah satu motivasi belajar adik lebih berkurang gitu ya. Belajarlah dalam suasana yang baik. Misalnya sebenarnya tidak ada namanya suasana yang terbaik misalnya kan. Mengenai hal itu hanya kamu yang bisa menentukannya sendiri. Nah, dalam hal ini hanya ada yang bisa menentukan bagaimana membuat suasana itu lebih baik atau suasana itu lebih hidup atau tidak ada gangguan dari pihak manapun. Misalnya adik bisa belajar di perpustakaan atau bisa belajar di pohon atau belajar dengan sesama teman kepercayaan gitu ya kan. Nah, yang keenam itu gunakan fasilitas pendukung. Misalnya adik kan tuh buat PR ya kan, agar tidak terganggu itu agar tidak terganggu adik mengerjakan suatu soal, apakah caranya mendengarkan suatu musik atau yang membuat adik itu lebih rileks dalam mengerjakan suatu pekerjaan misalnya dulu. Itu sebenarnya fasilitas yang penting untuk adik dalami itu ya kan. Gunakanlah perpustakaan atau membaca sumber daring yang direkomendasikan. Semakin banyak referensi yang kamu dapatkan, semakin besar peluang untuk meningkatkan motivasi belajar kamu ya kan. Nah, itu yang terakhir itu tetaplah termotivasi. Nah, misalnya setelah mengetahui tahap-tahap dalam belajar menjadi kadar motivasi Anda, langkah selanjutnya agar proses belajar kamu menjadi semakin maksimal. Buatlah peningkatan yang bertahap untuk menjaga semangat agar dalam keadaan termotivasi. Janganlah merasa gagal apabila hasil yang adik lakukan tadi belum sesuai apa yang adik inginkan gitu ya kan. Nah, kamu sebaiknya bangga dengan hasil kamu yang sekarang karena adik sudah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun tidak semua orang itu harus selalu sukses ya kan. Pasti ada jatuhnya, pasti nanti ada kecewanya ya kan. Dalam hal ini banyaklah kecewa karena ada juga pernah merasakan kita sudah sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu tetapi hasilnya itu tidak sesuai dengan yang apa kita inginkan ya gitu ya kan. Pernah Dek merasakan seperti itu? Pernah. Ya. Dalam hal itu bagaimana Dek menanggapinya? Apakah Adik sering putus asa dalam belajar atau gimana, atau sedih atau menangis, atau cara Adik mengatasi itu seperti apa biasanya? Nah, bagaimana cara tanggapan Adik tadi kalau gagal melakukan sesuatu? Ya biasanya Kak, Ya. nggak sulit sih biasanya. Ya. Saya menanggapi itu seperti saya bermain sama teman-teman, menghilangkan pikiran kayak gitu kan. Berarti dalam artian kata mudah dalam hal itu ya. Misalnya kamu pergi sama teman-teman atau melakukan hal-hal yang menurut kamu itu relax atau berani bangkit kayak gitu kan. Biasanya termotivasi itu misalnya kamu melakukan suatu aktivitas yang kamu senangi itu ya kan. Yeah. Misalnya kamu bermain sama teman-teman atau melakukan semacam refreshing lah ya kan, apa ke pantai atau kemana ya kan. Nah, yang terakhir itu kamu harus juga bentuk
kelompok belajar. Sudah pernah melakukan bentuk kelompok belajar sebelumnya? Pernah. Yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa Adek melakukan belajar itu? Apa sama teman, apa orang-orang yang terpercaya, atau kamu belajar sama Ya, sama teman-teman dekat lah, Kak. itu biasanya lebih sering belajar serius atau kebanyakan bermain? Saya pikir mungkin kebanyakan bermain, ya kan? Ya, Biasanya itu sekali. ya karena saya juga pernah merasakan di posisi itu. Ya semacam kalau kita berkumpul kepada teman-teman itu banyak pengaruh di luar situ. Tidak terfokus di belajar itu kan. Pasti terbanyakan main-main ya gitu kan, Dek. Ya. Kalau kebanyakan sih yang kakak temuin ya banyaklah bermain daripada belajar. Nah, dari sekian banyak penjelasan kakak tadi, apakah Adek lebih terbuka untuk melakukan atau lebih semangat untuk melakukan suatu pembelajaran? Lebih semangat, Kak. Atau apakah ada keluh kesah yang ingin disampaikan? Ya, untuk saya fisika nggak ada. Ya berarti tadi untuk memperdalam aja ya kan, bagaimana cara meningkatkan motivasi tadi. Nah, dari tadi saya panjang lebar sudah menjelaskan bagaimana cara meningkatkan itu. Tadi ada 7 tips yang harus Adek lakukan supaya Adek lebih semangat lebih lagi belajarnya. Nah, Adek sekarang baru kelas 2, masih banyak kesuksesan lainnya, masih banyak yang ingin dikejar, masih banyak suatu yang ingin dicapai. Ya benar, setelah tamat SMA mungkin Adek mau kuliah atau mau kerja, itu pilihan Adek masing-masing. Yang jelas saya memotivasi Adek itu dengan cara 7 tips tadi yang saya sampaikan itu, supaya Adek lebih lega atau lebih tahu bagaimana sih semangat belajar itu termotivasi dari siapa. Apakah motivasi yang saya berikan tadi cukup jelas? Cukup, Pak. Lebih kurang seperti itu ya. Apalagi kalau misal ada nanti keluhan, silakan datang kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih ya, Kak. Ya, setelah saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan sedikit tentang layanan penguasaan konten. Baik teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini. Makasih.